Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya mau kasih pembahasan soal PTS akuntansi keuangan kemarin. Ya, saya kasih judul anti meriang. Ya, soalnya kemarin katanya komenan kalian tuh soalnya bikin meriang kayak gitu. Bisa dilihat tuh komenan kalian ya. Jadi soalnya itu rada susah ya, bikin pusing katanya, terus soalnya hot banget bu ya, waduh ada emot apinya gitu ya, panas-panas ya. Makanya langsung saja kita ke pembahasan dari soal tersebut. Tapi kali ini saya mau bahas nomor 1 sampai 5 dulu, kemudian untuk nomor selanjutnya bisa dibahas di video selanjutnya gitu. Langsung saja ke nomor 1. Nomor 1 ini masih agak sedikit teori ya. Jadi soalnya adalah salah satu sarana untuk mencatat adanya mutasi utang secara terperinci pada tiap-tiap kreditor disebut. Pilihan yang A, Accounts Receivable Subsidiary Ledger, B, C, D, E. Mari kita bahas satu-satu ya agar bisa menjawab soal ini. Yang A, Account Receivable Subsidiary Ledger, itu adalah buku pembantu piutang. Kemudian yang B itu adalah Accounts Payable Subsidiary Ledger, itu adalah buku pembantu utang. Kalau Accounts Receivable Subsidiary Ledger itu untuk mencatat mutasi piutang masing-masing debitur. Jadi perusahaan itu jadi tahu masing-masing debitur itu piutangnya berapa sih, kayak gitu ya. Kemudian yang B, Accounts Payable Subsidiary Ledger, itu buku pembantu utang. Nah, ini untuk mencatat mutasi utang secara terperinci tiap-tiap kreditor. Jadi perusahaan jadi tahu setiap kreditor itu kita punya utang berapa sih gitu. Kemudian kalau yang C itu adalah purchase journal. Purchase journal itu adalah jurnal pembelian untuk mencatat pembelian secara kredit ya. Kemudian yang D itu ada inventory card atau kartu persediaan. Ya, jadi fungsinya untuk mencatat mutasi persediaan baik ketika barang masuk, barang keluar, jadi ketahuan saldonya berapa. Ya, biasanya pakai inventory card itu ketika perusahaan menggunakan sistem perpetual. Ya, pasti kalian sudah belajar juga kalau inventory card itu. Kemudian yang E itu ada sales journal. Sales journal itu adalah jurnal penjualan. Jurnal penjualan itu untuk mencatat penjualan secara kredit gitu ya. Jadi sebenarnya di situ udah ada kata kuncinya nih. Kalian udah ada kata kunci mutasi utang. Utang itu istilah akuntansinya adalah accounts payable. Nah, di sini udah ketebak banget tuh. Ya, ada accounts payable subsidiary ledger. Jadi jawabannya adalah B. Masih muda-muda gitu ya, pemanasan. Oke, kita lanjutkan ke nomor nomor 2. Oke, nomor 2 soalnya adalah dokumen transaksi berikut ini yang mengakibatkan mutasi debit dalam kartu utang adalah. Nah, di situ pilihannya adalah bukti transaksi. Nah, sebenarnya kalian harus tahu dulu yang membuat mutasi debit utang itu bukti transaksi apa aja. Tapi sebelumnya kalian harus tahu ketika utang itu bertambah maka dicatat di sisi kredit. Nah, ketika utang itu berkurang maka dicatat di sisi debit gitu ya. Itu harus kata kuncinya dulu. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah mutasi debit, berarti ketika utang itu berkurang. Oke, untuk bisa menjawab ini maka kita bahas bukti transaksinya satu-satu dulu. Nah, di sini ada tabel dokumen transaksi. Yang pertama ada faktur. Faktur itu adalah bukti transaksi untuk baik penjualan maupun pembelian secara kredit. Kalian bisa pernah ke fotokopian. Nah, kalau kalian fotokopi kemudian dikasih nota, itu kan bagian putihnya itu namanya adalah yang asli.
Nah, biasanya penjual atau tukang fotokopinya itu menyimpan bagian kopiannya, biasanya berwarna pink atau kuning atau warna yang lain. Yang nulisnya itu biasanya ada lapisan kertas karbon. Ya, sama dengan itu, faktur juga dibuat rangkap dua, ada yang kopi, ada yang asli. Nah, kalau kopi itu biasanya disimpan oleh penjual sebagai bukti transaksi penjualan kredit. Kemudian kalau asli itu biasanya diserahkan kepada pembeli sebagai bukti transaksi pembelian secara kredit. Begitu ya. Oke, jadi ada rangkap dua. Sama dengan faktur, nota debit juga dibuat rangkap dua. Nah, perlu kalian tahu, nota debit adalah bukti transaksi untuk retur. Ya, nota debit itu dibuat oleh pembeli ketika pembeli akan mengembalikan barang yang sudah dibelinya. Nah, sama dengan faktur, nota debit juga dibuat rangkap dua. Ada yang kopi, ada yang asli. Ya, nota debit. Ketika pembeli mau ngembaliin barang, dibuatlah nota debit, yang kopi disimpan sebagai bukti transaksi retur pembelian, kemudian yang asli diserahkan kepada penjual ketika mengembalikan barang. Nah, di si penjual mencatat nota debit asli itu sebagai transaksi retur penjualan gitu. Sama dengan nota debit, nota kredit pun dibuat rangkap dua. Bedanya nota kredit itu dibuat oleh penjual ya. Kalau nota kredit dibuat oleh penjual itu juga rangkap dua, yaitu ada yang asli, ada yang kopi. Yang asli diserahkan kepada pembeli sebagai bukti bahwa barangnya sudah diterima ya. Yang asli diserahkan kepada pembeli. Nah, si pembeli mencatat nota kredit asli itu sebagai transaksi retur pembelian. Kemudian nota kredit kopi itu dicatat oleh si penjual sebagai bukti transaksi retur penjualan. Oke, sudah kita bahas dokumennya. Oh, yang memo. Yang C itu ada memo. Biasanya memo itu ditemui ketika transaksi jurnal penyesuaian. Memo itu kan bukti transaksi untuk internal perusahaan. Jadi biasanya yang menerbitkan itu adalah misal pimpinan, kepala keuangan, untuk menginstruksikan stafnya, misalkan untuk penyusutan, untuk penyesuaian, transaksi penyesuaian lainnya itu biasanya pakai memo. Nah, yang D itu ada nota kontan. Nota kontan itu biasanya untuk transaksi pembelian maupun penjualan secara tunai ya, jadi nggak ada hubungannya sama sekali dengan utang. Jadi yang C dan D itu salah. Oke, kita bahas transaksinya satu-satu. Penjualan kredit itu nggak ada hubungannya sama utang, nggak ada. Oke, pembelian kredit. Pembelian kredit itu mengakibatkan utang kita bertambah. Kalau bertambah dicatat di sisi kredit, maka yang faktur asli itu salah ya. Kemudian ada nota debit kopi untuk retur pembelian. Retur pembelian itu mengakibatkan utang berkurang. Kalau berkurang dicatat di sisi debit. Nah, oke, jawabannya udah kelihatan ya, ini betul. Kemudian yang retur penjualan gak ada hubungannya sama sekali dengan utang. Retur penjualan sama juga. Nah, nota kredit asli itu retur pembelian, sama berkurang juga, tapi di sini adanya kopi nota kredit. Jadi jawabannya adalah nota debit kopi. Yang B. Yang B jawabannya ya. Oke, bisa dicermati terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 masih sama dengan yang nomor 2
Ya, nomor 3, dokumen transaksi berikut ini yang mengakibatkan mutasi kredit dalam kartu utang. Ya, bedanya tadi debit, sekarang kredit. Mudah saja kita lihat dulu mutasi utang bertambah dan berkurang. Ketika bertambah dicatat di sisi kredit, ketika berkurang dicatat di sisi debit. Nah, yang ditanyakan adalah kredit. Jadi nyari dokumen transaksi yang bisa menambah utang. Oke, di situ udah ada keterangannya ya. Jadi yang betul adalah yang faktur asli untuk pembelian kredit. Ya, ini membuat utang bertambah. Jadi jawabannya adalah A. Ya. Oke, kita bisa lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 4. Ini masih nomor 1 sampai 4 itu masih teori-teori ya, jadi masih pemanasan itu. Oke, berikut ini buku yang digunakan dalam pencatatan kewajiban perusahaan. Maksudnya adalah jurnal apa saja atau buku pembantu apa aja yang ketika timbul kewajiban, ketika pelunasan kewajiban ya, itu dicatat di mana aja gitu. Ya, jadi kita bahas satu-satu. Yang A itu untuk pembelian secara kredit. Nah, kalau ada pembelian secara kredit itu ada hubungannya dengan kewajiban. Ada ya, berarti ini betul. Oke. Yang B, cash payment journal, pengeluaran kas. Itu juga ada hubungannya dengan kewajiban. Ketika kita melunasi utang atau kewajiban, itu kan kita mencatat di jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Kemudian yang C ada cash receipt journal, penerimaan kas. Itu ketika di logika itu nggak ada hubungannya dengan kewajiban atau utang. Kemudian yang D, Accounts Receivable Subsidiary Ledger, buku pembantu piutang. Kemudian yang E, Accounts Payable Subsidiary Ledger, buku pembantu utang. Nah, ketika ada transaksi yang berhubungan dengan utang, pasti kalian nyatat juga di Accounts Payable Subsidiary Ledger. Jadi, yang berhubungan dengan kewajiban ini ada kecualinya ya, jangan lupa. Kecuali berarti yang tidak dipakai ketika pencatatan kewajiban. Tadi proses jurnal dipakai, terus pengeluaran kas dipakai, terus buku pembantu utang dipakai. Jadi yang tidak dipakai adalah C dan D. Ya, jawabannya ada 2, C dan D. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nah, ini udah masuk ke nominal ya, udah masuk ke jurnal-jurnal. Bisa lebih fokus lagi, kakinya diselonjorin, tangannya di di olahraga ya, biar lebih fokus lagi. Oke, nomor 5 soalnya adalah pada tanggal 1 Juni 2018 dibeli barang dagangan pada CV Lord Voldemort sebesar 3.200.000, PPN 10%. Jadi 3.200.000 itu belum termasuk PPN dengan syarat 2/10 N30. Pada tanggal 3 Juni 2018 dikembalikan sebagian barang dagangan yang telah dibeli pada CV Lord Voldemort sebesar Rp80.000. Nah, di sini ada transaksi retur ketika tanggal 1 dibeli, kemudian tanggal 3 dikembalikan. Kemudian pada tanggal 12 Juni 2018 dibayar sebagian utang usaha pada CV Lord Voldemort sebesar 1.500.000. Nah, sebagian aja nih yang dilunasi. Yang ditanyakan adalah besarnya saldo utang pada CV Lord Voldemort. Ya, biar lebih gampangnya kalian bisa buat buku besar dari utang ya, agar lebih ringkas. Kalian bisa saja membuat jurnal masing-masing
tanggal, tapi biar lebih simpelnya aja langsung saja ke buku besar ya. Buku besarnya bentuknya kayak gini ya. Transaksi tanggal 1 itu eh, tanggal 1 itu ada transaksi pembelian secara kredit ya 3.200.000, tapi itu belum termasuk PPN, jadi kalian harus memperhitungkan PPN-nya dulu. 10% dikalikan 3.200.000, jadi PPN-nya adalah 320.000, kemudian ditambahkan karena utang itu kan mencakup pembelian dan VAT-in ya, jadi saldonya ada di kredit. Pembelian itu kan menambah utang, jadi dicatat di kreditnya 3.520.000 rupiah, jadi saldonya adalah 3.520.000 rupiah juga. Kemudian transaksi selanjutnya itu tanggal 3 ada pengembalian barang atau namanya adalah retur pembelian. Retur pemberian totalnya itu 80.000, tapi itu belum termasuk PPN, jadi kalian harus memperhitungkan PPN juga. 10% dikali 80.000 rupiah ya, jadi antara barang yang dikembalikan 80.000 ditambah PPN 10% 8.000, jadi utang yang berkurang adalah 88.000 rupiah. Jadi saldonya tinggal 3.520 dikurangi dengan 88.000 rupiah, jadi saldonya 3.432.000 rupiah. Yang terakhir transaksi tanggal 12 itu dibayar sebagian utang ya 1.500.000. Tanggal 12 pembayaran utang. Nah, di sini nggak ada diskon karena transaksinya tanggal 1. Syaratnya 2/10. Jadi sudah melebihi 10 hari. Ya, jadi tinggal dikurangkan aja 1.500.000 dengan saldonya. Ya, 3.432.000 dikurangi dengan 1.500.000 rupiah. Jadi besarnya saldo itu adalah 1.932.000 rupiah. Jawabannya adalah C ya. Saya percaya banget kalau kalian ngerjainnya fokus, teliti, ini bakal menjadi soal yang sangat mudah. Begitu ya. Semoga saja kalian bisa belajar dari soal ini bahwa sesuatu yang sulit menurut kalian susah itu bukan berarti nggak bisa dikerjakan ya. Ketika kalian tahu hasilnya itu akan lebih mengena ya, seperti teman kalian ini ya, pas saya kabari kalau nilainya bagus dia bersyukur ya, alhamdulillah ya Allah saya tuntas ya, alhamdulillah, jadi yang lebih ngena ya. Jadi itulah pembahasan dari soal PTS kemarin, masih nomor 1-5, ditunggu aja pembahasan nomor 6 dan selanjutnya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.